Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya nih di pembahasan kali ini yaitu PPAD Kulon Progo untuk mata pelajaran bahasa Inggris, literasi membaca bahasa Inggris. Oke ya, di sini ada 25 soal ya. Kenapa nggak 50 ya? Karena berbeda dengan tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya itu ya untuk bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu 50 soal. Dan dipisah ya, berbeda mata pelajaran ya, berbeda ujian. Nah ini untuk tahun ini kemungkinan besar yaitu digabung ya untuk literasi membaca bahasa Indonesia dan bahasa Inggris jadi satu sesi. Nah, plusnya apa? Plusnya soalnya lebih ringkas karena dari 50 jadi hanya 25 atau 30 soal saja, sehingga ya soalnya lebih sedikit. Terus nggak enaknya apa? Negatifnya mungkin jadinya harus belajar double ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam satu ujian, dalam satu hari. Kalau tahun lalu kan dipisah ya, hari pertama itu bahasa Indonesia, terus hari berikutnya baru bahasa Inggris. Nah ini dijadikan satu, tapi asalkan kita paham ya materinya, paham cara mengerjakannya, metodenya mengerjakan dengan efisien, dengan cepat, tepat, tapi efisien ya, maka tidak masalah mau soalnya berapapun, mau digabung atau dipisah. Nah, kita langsung saja ya, kita bahas dari nomor pertama. Soal PPAD Kulon Progo tahap 2 paket A. Ya, untuk soalnya bisa di-download ya, di grup sudah saya share di grup les tuntas ya untuk kelas 9. Jadi silakan diperhatikan pembahasannya. Oke, nomor pertama ya. Ada dua teks. Nah, kemudian ditanya, what is the purpose? Purpose apa? Purpose artinya tujuan ya. Tujuan. Apa tujuan teks ini ya? Tujuan penulisan teks ini. Nah, kalau tujuan berarti harus tahu apa? Harus bisa menganalisa ini sebenarnya teks apa. Apakah teks deskripsi, teks narasi, teks promosi, atau teks review. Nah, ada juga teks review atau teks recount pengalaman ya, seperti when I was 12, I bla 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 bla. Nah, itu pengalaman. Deskripsi berarti mendeskripsikan antara orang, barang, tempat, dan sebagainya. Nah, kita harus analisa dulu nih untuk tahu tujuan teks ini apa. Oke. Kita baca sekelebat ya, teks A-nya dulu nih ya. Live music at the beach. Ya, located near the end of the walkway section before Legian Beach. We had to try out discussion seats on the beach under cool umbrella. The restaurant had a good outdoor recorded music vibe without that loudness. We were very satisfied with the male vocal guitarist, which started at 6 p.m. We enjoyed drinks and food items from their happy hour and regular menu. We also like the staff who are always welcoming and patient. Nah, ini teks apa nih kira-kira? Di sini ada we had to try out discussion seats. Terus the restaurant had a good outdoor recorded music. Restoran ini punya ya musik apa ya? Punya live music yang bagus ya kan. We were very satisfied. Kita puas nih ya kan dengan suara gitarisnya, vokalnya. We enjoy drinks and food. Kita enjoy juga dengan makanan dan minumnya. Ini berarti apa ini? Apakah promosi atau review? Kalau promosi berarti si pemilik produk mempromosikan produknya. Nah, mungkin nggak ini promosi? Kita puas nih dengan produk ini. Nah, berarti review ya, bukan promosi. Diperkuat dengan apa? Dengan we satisfied, we enjoy. Berarti ini orang pihak lain ya yang mencoba produknya, bukan si pembuat produk yang mempromosikan produk tersebut. Nah, berarti ini teks promosi. Begitu juga yang teks B ini mungkin juga sama ya. Diperkuat dengan di sini ada date of visit ya, waktu kunjungnya. Berarti ini seorang konsumen yang mereview produk tertentu atau tempat ya di sini, tentang restoran ya, bagaimana menu-menunya, makanannya, suasananya, servisnya dan sebagainya. Kita lihat opsi A, to review ya, sudah betul to review. The advantageous location.
of both restaurant. Hati-hati di sini ya. Titiknya di sini kata kuncinya lokasi. Apakah hanya lokasi? Enggak ya. Enggak cuma lokasinya saja. Ini ada dia enjoy drink, berarti makanannya juga. Ada musiknya juga. Ada dia nge-review service staffnya. Ternyata ramah dan passion, sabar, berarti ini kurang lengkap. To evaluate the musician performance, nggak cuman musisinya juga, berarti kurang lengkap. To promote, bukan promosi, berarti apa? Yang tepat adalah yang jawaban D. To value ini sama dengan review ya, untuk mereview. To value sama. The restaurant in term of cuisines artinya makanannya, beverage-nya, minumannya, dan servisnya. Ini menyeluruh ya, berarti jawabannya yang benar adalah D. Teks berikutnya. Which of the following statement are in line with the text? Dari statement di bawah ini, mana yang sesuai dengan teks? Tadi kita sudah baca ya. The hospitality and passion of the staff are amazing. Hospitality itu apa? Keramahan. Passion, kesabaran. Ada ya di sini nih. Nah, ini nih menunjukkan kalau staffnya itu ramah dan sabar. Amazing berarti luar biasa, bagus. Oke. The restaurant just for casual meal. Casual meal apakah hanya menjual makanan casual? Nah, di sini tidak disebutkan ya, jadi nggak boleh ngarang nih. Di sini ya, misalkan teks B, oh ternyata the food is amazing and we were fortunate enough to have a special design menu. Nah, special berarti nggak casual saja ya. Berarti ada menu special. Casual tuh yang biasa. 3. Both restaurant, kedua restoran are not far from beach. Nah, kita cek lokasinya dekat, nggak jauh dari pantai nggak. Nah, di sini ada kata kuncinya. Di sini juga ada kata kuncinya. Locate near one the end of the walkway bla 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 Legion Beach, berarti ini dekat sama pantai Legian. 1. Yang kedua, kita bisa watch the sunset di Seminyak Beach, berarti dekat dengan pantai karena bisa lihat sunset kan. Berarti ini juga betul. Berarti jawabannya adalah 1 dan 3. Oke, next. 28. The writer of the text felt satisfied spending time in the restaurant for, artinya apa? Si penulis dari teks tersebut felt satisfied, artinya merasa puas spending time, menghabiskan waktu di restoran tersebut ya. For, karena apa? Nah, yang pertama, the food served were delightful, ya, karena makanannya yang disajikan tuh luar biasa, enak, menyenangkan gitu. Ya, ada ya tadi mereka berdua ngomongin tentang makanan, di mana we enjoy drink. Nah, kemudian juga di sini juga ada nih, ya, the food is amazing. Nah, dia enjoy kan dengan foodnya. Jadi kemungkinan nih betul. The male guitarist were astonishing. Astonishing itu ya sama, luar biasa, amazing gitu kan. Male gitaris, ada gitaris laki-laki. Di sini ada ya, tadi kita sudah baca, di sini ada nih male vokal. Tapi apakah di sini ada? Di sini nggak ada ya. Hanya ada live music tapi nggak disebutkan apakah ada gitaris cowoknya. Berarti ini kurang lengkap. The music perform were too loud, terlalu berisik to enjoy. Nggak juga ya. Kalau ya berarti pasti reviewnya ada di reviewnya. The beanbag used near the beach were soil. Beanbag artinya sofa ya. Sofa-sofa di pantai itu, di dekat pantainya itu soil. Soil itu kotor. Disebutkan di sini enggak ya? Di sini ada kata-kata beanbag, tapi nggak disebutkan kotor atau enggak. Jadinya yang tepat adalah yang mewakili kedua teks adalah yang jawaban A. The food served were delightful. Oke, nomor 29. How did the writer feel in writing the text? Bagaimana perasaan si penulis ketika menulis teks tersebut? Nah, ini beda teks ya. Teks apa kira-kira kita baca dulu. Last week, the rain was falling so heavily. Minggu lalu hujan turun dengan deras. It was the beginning of the rainy season and was the first rain after long dry season. Ya, hari ini adalah awal dari musim hujan dan ya first rain berarti hari pertama, first pertama, rain berarti hujan pertama setelah after
long dry season musim kemarau, berarti dia hujan pertama ya. I found some leaks on the roof. Dia menemukan satu retakan atau lubang di atap. I tried to find a ladder to climb up it to fix it. Aku mencoba untuk mencari ladder. Ladder itu apa? Ladder itu ondo atau kan ondo. To climb up, untuk manjat dan membetulkan retakan di atas tadi, di atap tadi. It was Sunday at 2 p.m. I brought the ladder and set it up to the roof. Saya membawa ondo tersebut dan memasang di atapnya tadi. Water from the leaks made the foothold wet. Jadi karena dia ada kebocoran, jadi membuat kakinya basah. For my safety, untuk keamanan, I asked my brother, aku meminta tolong brotherku, saudaraku, untuk menggocei laddernya tadi ya, si ondonya tadi. And I start to step my feet on each step. Saya mulai untuk naik ya, satu persatu. At that time, I was too confident. Waktu itu saya sangat pede dan tidak berhati-hati. I thought I was strong enough to avoid slipping. Aku pikir aku bisa cukup kuat untuk nggak kepleset. When the ladder become wetter, ketika si ondonya menjadi semakin basah, I already felt the slippery surface. Aku merasa makin licin ya permukaannya. However, bagaimanapun I didn't pay attention. Aku tidak memperhatikan dan tetap memanjat, keep to climbing. A tragedy came. Tragedi berarti kisahnya tentang kisah tragedi. Tragedi artinya kisah yang tidak menyenangkan nih. Nah, artinya bukan kisah yang menyenangkan. Came when my brother forgot to hold the rails ya. Ketika si saudaraku tuh lupa nggocei ondo. Nah, as soon as he turned away, ketika itu dia lengah, saya lost my balance. Saya kehilangan keseimbangan. And only second afterward, dan beberapa detik setelah itu aku terjatuh, kepleset dari ondo dan jatuh ke lantai. It happened so fast. Itu terjadi dengan sangat cepat dan aku butuh beberapa waktu untuk menyadari apa yang terjadi ya. What's really going on? Then my two elder brothers checked me out. Ya, kedua saudaraku, saudara yang tua, check me out, ngecek nih apa kamu baik-baik saja atau tidak, if I was okay. They carried me to a more comfortable place. Mereka membawa aku ke tempat yang lebih nyaman. Kemudian they gave me first aid. Ya, first aid artinya pertolongan pertama. However, my condition was not fine. Ternyata kondisinya nggak berkunjung baik dan mereka membawanya ke mana? Ke dokter terdekat untuk dapat penanganan medis yang lebih proper ya. Kemudian it was my fault. Ya, itu adalah salahku. Kenapa aku tidak hati-hati di kondisi yang berbahaya? Si penulis berarti merasa apa? Merasa menyesal ya. Menyesal berarti di mana? Nah, ini ada kata nih, regret artinya menyesal. Careful, hati-hati. Bukan optimis, tidak ada hubungannya. Pesimis juga tidak. Berarti betul adalah B. Kita lanjut. Which the following statement go with the facts in the text? Mana dari statement berikut ini yang sesuai dengan fakta dalam teks? The accident happened during the dry season. Enggak, kan tadi musim hujan pertama ya. The leaks were found on the roof of the ladder. Ya, ada lubang, ada keretakan di roofnya. The incident occurred since the ladder was careless. Careless artinya apa? Artinya kurang berhati-hati. Ya, betul. Berarti jawabannya 2 dan 3. Oke, lanjut. As soon as he turned away, I suddenly lost my balance. Balance artinya keseimbangan ya. The word balance in the sentence can be best replaced with apa? Bisa digantikan dengan apa? Berarti sinonim. Best replace artinya sinonim. Nah, sinonim. Sinonim dari balance ada stabil. Kemungkinan betul. Variability, bukan varian berarti bermacam-macam ya. Variasi ya, enggak. Unevenness, even artinya seimbang. Ada kata berarti kebalikannya, uneven berarti tidak seimbang. Salah.
Unsteadiness, steady artinya stabil ya, berarti tidak stabil, salah juga, berarti yang sinonimnya adalah stabil, stability, itu sinonim dari kata balance. Lanjut. Nah, untuk teks berikutnya ini teks apa nih? Ada poster di sini, ocean pollution, nah, tentang polusi laut. Kita baca dulu, what is the intention? Nah, ditanyakan intention artinya sama kayak purpose tadi ya, berarti kita harus tahu ini teks jenis apa. Oke, teks apa ini ya? Di sini ada ocean pollution, kemudian ada di sini ada kura-kura nih yang makan sampah plastik. Nah, ini berarti kemungkinan tentang sampah yang dibuang ke laut ya. 1 in 20 adult will become ill, jadi sakit karena terekspos dengan air yang terkontaminasi. Berarti ini dampak impact. In impact, cigarettes are the most collected item during beach clean up ya. Rokok tuh ternyata jadi, puntung rokok tuh jadi benda yang paling banyak ditemukan ketika pembersihan pantai. Nah, ini apa? Ini temuan ya. 15% of annual food intake is microplastic. Dari 15% makanan tuh ternyata mengandung plastik. Marine species are prone to ingesting plastic. 267 spesies, banyak ya. Ternyata rentan makan plastik. Kasian ya, hewan suruh makan plastik ya. Bayangin kita aja nggak mau, apalagi hewan. Tapi mereka mungkin nggak tahu ya, jadi terpapar. Ini juga sama nih, ikan juga, kemudian 100.000 marine creature, hewan laut per year, satu tahunnya dia mati, 100.000 per tahun, banyak sekali ya. Ini dampak juga, dampak dari makan plastik, sampah plastik. 70% a litter land on the seabed. 70% of sampah darat berada di plastik. Banyak juga ya. Terus 12 menit, oke, dan lain-lain ya. Berarti ini tentang apa sih? Tentang polusi dari sampah, akibat sampah. Ini dampak-dampaknya. Kemudian ada dampak lagi nih, 16 billion dollar, ya 16 miliar dolar, is the annual global economic cost, jadi biaya global ya, yang diakibatkan karena polusi di laut ini sekitar 16 billion dollar. Itu kalau dirupiahkan banyak sekali ya. Nah, oke, nah what is the intention ya, tujuan dari ini apa nih kira-kira? Untuk menginformasikan, yang pertama ya, menginformasikan faktor dari penyebab dari ocean pollution ya. Ini banyak dampak, bukan faktor, tidak ada faktor ya, faktornya hanya satu tadi ya, sampah plastik. To explain the negative impact of ocean pollution. Negative effect, impact artinya dampak. Nah, ini mungkin ya, mungkin. C, to make reader know the creature living on the seabed. Creature artinya makhluk ya yang ada di laut. Enggak untuk itu ya. To tell the negative effect of rubbish. Rubbish artinya apa? Sampah. Nah, ini kemungkinan ya nih, karena ini kan titiknya, fokusnya ada di sampah ya. Towards, terhadap polusi laut. Nah, lebih spesifik ya. Jadi yang paling tepat adalah yang di negative effect. Effect sama dengan impact, dampak negatif. Kita lanjut nomor 33. What will likely reader do on reading the text? What will likely reader? Reader artinya pembaca. What will, apa yang sekiranya akan readers do? Berarti apa yang akan do artinya melakukan ya. Berarti ini reader akan melakukan apa setelah membaca teks ini? Pertama, keep the ocean clean. Ya dong, harusnya kan segitu logisnya ya. Avoiding throwing debris. Debris artinya sampah ya. Jadi debris, rubbish, litter itu sama. Litter ini juga sampah. Berarti iya, avoiding berarti menghindari, throwing debris. Iya dong, ya harusnya kita nggak buang sampah kan setelah melihat fakta ini. Ya, jadi udah ketemu 1 dan 2. Lanjut, masih teks yang sama. Ada kata we. 55% of fish we eat have ingested plastic. Ingested berarti memakan ya. 50% ikan we eat, kita makan. Jadi 50% ikan yang kita makan sudah makan plastik. Wah. Kita di sini, the word we in the sentence refers to, berarti merujuk ke siapa? We. Kita makan berarti kita semua ya, baik si penulis atau pembaca. Berarti yang tepat yang mana? Nah, the readers and the writer, si penulis dan pembaca. Kita lanjut lagi.
Nah, ini teks baru ya. Reminder artinya apa? Pengingat, pengumuman juga bisa. What will likely happen if 9th grader drop? Nah, ini what will likely berarti kalau ada kata what would likely berarti apa yang pembaca ini kira-kira akan apa. Nah, berarti kita harus tahu nih teksnya ini apa. Jadi kita harus baca ya. Reminder to all 9th grade student. To all 9th grade student maksudnya. To all 9th grade student artinya untuk kelas 9 ya, untuk kelas 9, siswa kelas 9. To all 9th grade student, untuk kelas 9. Berarti ini untuk murid kelas 9 di sekolah ya ini. All borrow book have to be returned on the 22nd of February 2024. Nah, all borrow book berarti buku yang dipinjam harus dikembalikan. Nah, berarti ini untuk kelas 9 informasi untuk mengembalikan buku yang dipinjam nih. Berarti kemungkinan pengumuman siapa yang buat dari perpus ya ini ya. Sebelum atau paling lambat 22nd dari 22 Februari 2024. They should be covered with non-colorful wrapping plastic. Dia harus disamai dengan plastik bening. Just drop the books in the box provided near the security personnel. Jadi bukunya just drop saja, diletakkan saja di box yang sudah disediakan. Lost book, buku yang hilang harus di-replace, diganti dengan yang similar, yang sama. Fine will be charged. Fine itu maksudnya di sini denda ya. Charge berarti denda ketika telat, late return of the book, ketika telat didenda. Student who have hand on all book will get received. Ketika sudah dikembalikan semua bukunya dapat seperti tanda bukti ya, yang harus diserahkan ke administrasi office. Nah, ini berarti tentang apa? Tentang pengembalian buku ya. Pengumuman tentang pengembalian buku. Pertanyaannya, what will likely happen if a 9? Apa yang kira-kira terjadi ketika si murid kelas 9 ini mengembalikan bukunya 28, berarti terlambat. Harusnya apa tadi? Didenda. Fine. Nah, kata fine di sini. Berarti jawabannya adalah yang A. Kita lanjut lagi nomor 36. Where can we find such kind of text? Nah, temukan di mana nih? Where, berarti kata tempat ya, di mana kita bisa menemukan pengumuman ini ya, teks ini. Di mana? Tadi kita udah tebak ya, di school library. Nah, di perpustakaan sekolah. Oke, kita lanjut lagi ke teks 37. The writer of the cards are probably bla bla bla. Nah, ini teks apa yuk? Greeting ya, teks greeting. Happy Teacher's Day. Happy, selamat Teacher's Day, hari guru. Nah, ini tentang hari guru ya. Hari guru, dua-duanya sama, teks A dan teks B. Nah, pertanyaannya apa nih? The writer of the cards are probably, si penulis dari kartu ini kemungkinan bla 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 of the addresses of the card. Artinya apa? Berarti kemungkinan siapa penulisnya ini? Penulisnya ini siapa? Apakah murid? Apakah guru? Apakah orang tua murid? Nah, kita baca saja salah satu. Wish you are always happy and healthy. Thank you for being a guide and teaching our kids. Nah, teaching berarti mengajari our kids. Berarti siapa nih kira-kira? Iya, orang tua, students, parents. Gitu ya. Nomor 38, the word guide on the card could be best replaced. Could be best replaced berarti sinonimnya guide. Mana? Di sini ya. Thank you for being a guide. Being a guide berarti menjadi petunjuk, menjadi pembimbing, menjadi teladan. Teladan yang paling cocok adalah model. Model itu teladan ya. Oke, gitu ya. Nomor 39. Nah, ini teks apa nih? Kita baca dulu pertanyaan seperti biasa. By reading text, reader are expected to. Dengan membaca teks ini, si pembaca ya diharapkan expected to, diharapkan untuk apa? Nah, kita berarti harus apa? Analisa dulu ini teks jenis apa. What can I do if I am being bullied online? Apa yang bisa saya lakukan ketika saya dibully secara online? Nah, berisi apa step-stepnya? Apa yang harus dilakukan? Berarti ini teks tentang apa? Prosedur ya. Prosedur sesuatu apa yang harus dilakukan ketika saya dibully nih. Nah,
1, 2, 3, change your privacy setting, block and unfriend, dan sebagainya. Nah, kita bisa nih langsung menjawab. Bisa. A. Understand how online bullying happen. Understand. Memahami bagaimana online bullying happen, terjadi. Nah, karena ini adalah tips cara-cara how to, berarti bukan tentang fenomena membuli itu seperti apa. Enggak. Ini tips-tips, cara-cara, step-step untuk menangani pembulian ya. Understand how to manage privacy setting. Ya, harus kata-kata bullying kan, tentang bullying. Salah. Be able to describe the effect of online bullying. Efek dari online bullying, efek-efeknya. Enggak kan? Bukan dampak-dampak ya. Efek kan tadi sama kayak impact, dampak. Ini cara-caranya, berarti bukan juga. Berarti yang tersisa adalah jawaban D. Be able to do, ya, supaya dapat correct, melakukan hal yang tepat untuk stop online bullying ya. To do berarti cara-cara ya, apa yang harus dilakukan. Nah, ada kata to do, berarti tepatnya adalah D. Masih soal teks yang sama. Which statement are correct to stop online bullying according to text? Mana statement yang tepat untuk stop online bullying berdasarkan teks? Kita baca dulu pernyataannya, terus kita merujuk ke teks. We should not save harassing email, text, or message. Kita nggak usah save, menyimpan email, teks, atau message yang berisi harassing. Harassing itu bullying ya, kata-kata bullying. Harusnya kan nggak, harusnya di-save kan untuk bukti ya. Kemungkinan bukan ini. Kita cek saja. Save. Nah, disuruh malah sebenarnya bukan nggak nge-save, tapi disuruh nge-save malahan. Salah. Nomor 2, we should report to the police if someone threaten our safety. Report the police. Report serious threat to the police. Nah, benar. Laporkan ke polisi. We should block and unfriend all account and phone number. All account. Block and unfriend semua akun. Apakah benar? Block and unfriend, ya. Block any harassing account. Nah, jadi nggak all, ternyata hanya akun-akun yang membuli saja, nggak semuanya. Masa orang tua juga diblok? Jadi yang bully orang tua ya. Nah, berarti nggak all account, ini salah. Tersisa jawaban nomor 4, we should not post any personal information. Nggak ngeposting personal informasi ya, informasi yang bersifat personal di sosial media. Nah, di mana nih? Keep your personal detail private. Nah, misalkan kayak alamat, nomor telepon itu harusnya nggak diposting, atau kondisi keluarga harusnya nggak diposting ya sama teman-teman. Nah, berarti betul. Berarti 2 dan 4, maaf ya. Oke, lanjut. Responding to any threatening message should not be done because merespon terhadap message yang mengancam, threatening atau bullying, nggak boleh dilakukan, seharusnya tidak dilakukan. Should not berarti tidak boleh dilakukan. Karena apa? It makes the bullies happy, mungkin ya. Karena biasanya kalau pembuli itu kalau direspon malah seneng. It can make bullying worse, bisa juga. Karena bullying bisa jadi lebih parah lagi, bisa juga. It can be report to police, nggak ada hubungannya. It will expose any personal information, juga nggak. Antara A dan B kita baca. Ada nggak di sini? Don't respond. Nah, to mean or threatening message. This can make bullying worse. Nah, langsung ada jawabannya, berarti yang B, bullying worse. Jadi makin buruk ya. Part 2, which statement are in line with story? Mana statement yang sesuai dengan story? Ini ada story nih tentang the golden snail. Golden snail, keong emas. Nah, ini cerita kisah keong emas. Bisa nggak kita nggak perlu baca? Bisa. Nggak usah baca dulu, langsung dijawab bisa. Kita cocokkan aja tiap statement. Misalkan nomor 1, the old woman could bring home the holy gamelan. Kata kuncinya apa? Subjeknya the old woman, bring home adalah yang dia lakukan. Bring home artinya membawa ke rumah. Apa yang dibawa objeknya? Holy gamelan atau gamelan suci. Kita lihat kata holy gamelan di sini di mana? 1, ketemu ya? Ada lagi nggak? Oke, ada lagi di sini holy gamelan.
Mana Holy Gamelan di sini? Holy Gamelan. Nah, ada lagi 2. Finally bla 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 bla. Holy Gamelan, kita cari di sini Holy Gamelan. Hanya itu saja nih kira-kira nih. Atau ada lagi? Siapa yang menemukan lagi kata-kata Holy Gamelan? Ada lagi. Nah, yang ada home-nya sekarang. Ada home to house sama ya. Kita baca dong kalimatnya. He immediately brought the Holy Gamelan to the old woman's house. He immediately, kemudian dia membawa Holy Gamelan tersebut ke rumah old woman-nya. Nah, berarti ya. Berarti ya kan? Benar. Kemudian the old woman throw the gold snail into river. Ada kata river, cari kata river di sini. Nah, throw away. Nah, berarti kemungkinan iya kan? Dilempar ke laut. Nah, tapi kita lihat dulu siapa yang melempar ke laut. The witch cursed her into a garden. The witch, bukan the old woman. Nah, the witch artinya si nenek sihirnya ya. This golden snail was then found. Nah, ditemukan oleh old woman. Berarti yang lempar bukan old woman-nya, tapi si penyihirnya terus ditemuin sama si old woman, si wanita tua. Berarti bukan old woman-nya yang melempar ke sungai. Prince Raden Putra could break the witch spell. Kata kuncinya Raden Putra, terus witch break atau menggagalkan spellnya si jambi-jambinya si penyihirnya. Cari Raden Putra. Nih, Raden Putra lagi. Kita cari lagi. Gimana nih? Raden Putra lagi. Spellnya. Nah, nih, break spell. He asked the god to give him the Holy Gamelan. He wanted to break the witch spell. Finally, God granted his wish. He immediately broke. Nah, he wanted to break. Dia di sini siapa? Dia laki-laki, berarti kemungkinan si Pangeran Raden Putra. Wanted to break, dia ingin memecahkan ya spellnya si witch tadi. Finally, God granted his wish. Granted mengabulkan. Nah, berarti berhasil ya. Iya, berarti jawabannya 1 dan 3. 4. Dewi Limaran was cursed by an old witch. Wah, Dewi Limaran was cursed by an old witch. Nah, kita cek nih, Dewi Limaran dikutuk oleh si old witch. Benar nggak? Dewi Limaran nih. The witch has, itu Dewi Limaran. The witch cursed. Nah, benar juga nih. Dia benar juga. Nah, mana nih yang tepat nih? Nomor 1 nih, kira-kira nih yang kayaknya yang masih kurang tepat. Benarkah the old woman could bring home the Holy Gamelan? Apakah the old woman-nya yang membawa si Holy Gamelan-nya? Ternyata kita lihat di sini. He immediately ternyata he ya. Tadi saya kurang teliti. Ternyata he yang membawanya ke rumah. Berarti bukan the old woman. Berarti jawabannya 3 dan 4. Oke. Harus teliti nih, memang ini subjeknya siapa. Nomor 43. The snail was ugly and disgusting. Snailnya, keongnya ugly, jelek dan menjijikan. Dewi Limaran throw it into a river. Jadi dibuanglah ke laut oleh Dewi Limaran. Oke, nah the snail was ugly and disgusting, bla bla bla. Dewi Limaran throw it into river. Si keongnya jelek dan menjijikan, titik-titik. Dewi Limaran membuangnya ke laut. Berarti harusnya apa? Maka Dewi Limaran membuang ke laut. Maka berarti yang mana nih? Ya, so, maka, sehingga. Nah, but artinya tetapi, ini tetapi, because karena, however bagaimanapun.
berarti yang tepat adalah yang A. Lanjut lagi. Nomor 44, the story teach us that. Story ini mengajarkan kita untuk apa? Nah, kindness beget kindness. Kebaikan akan mendatangkan kebaikan. Nah, ini kemungkinan iya. Ya, kemungkinan iya nih. Kindness raise jealous. Kebaikan mendatangkan jealous. Jealous artinya kecemburuan. Nah, ini bukan. The true love will meet its love. Iya enggak nih? Kita lihat nih. The couple was so happy. Couple berarti ada dua pasang, ada sepasang ya. Be together again. Berarti ada kisah percintaan di sini. Ketemunya siapa? Dewi Limaran dengan si Pangeran Raden Putra. True love will meet its love. Nah, ini kemungkinan. Cinta sejati akan menemukan cintanya. Love is the key of happiness. Nah, ini iya tapi bukan ceritanya. Berarti 1 dan 3. Nah, oh ya Kak, nomor 1, kindness begin kindness. Kebaikan mendatangkan kebaikan. Kebaikannya siapa? Kebaikannya old woman nih. Nah, old woman tadi sudah memungut kan si keongnya tadi. Nah, kan kebaikan. Nah, terus kemudian apa? Karena sudah dipungut ya, maka mendatangkan kebaikan lagi apa? Ya, akhirnya si spellnya tadi bisa dirusak, dihancurkan. Ya, kebaikan mendatangkan kebaikan. Nah, teks berikutnya tentang apa nih? Tentang produk. Suatu produk amoxicillin, obat ya. Kita langsung baca. Which statement is in line with the label? Yang mana yang sesuai dengan label? Kita nggak usah baca dulu ya. Ini baca segini ya males ya. Kita langsung baca aja statementnya apa. Children can consume the products freely. Anak-anak bisa mengkonsumsi produknya secara bebas. Ini harusnya enggak nih. Logika aja ya. Taunya dari mana? Harusnya didosis kan? Nah, usual child doses 20-40 mg per hari. Nah, berarti enggak salah. We should store the medicine tightly closed. Disimpan tightly berarti dengan rapat dan tertutup. Ada nggak di sini? Keep tightly closed. Nah, ada berarti yang mana? Ya, oke. Lanjut 46. Which of the following statement are correct based on the information from the label? Yang mana yang sesuai? Statement di bawah ini ya. Dosis for adult of the first product is more than that of the second product. Dosis yang produk pertama lebih dari dosis produk kedua. Kita cek untuk adult 250 sampai 500 setiap 8 jam. Yang ini 250 sampai 500 setiap 8 jam sama. Jadi enggak lebih ya, bukan more than, same ya. The second product is suitable for those who do not like liquid medicine. Produk kedua cocok, suitable untuk siapa yang tidak suka obat liquid, sirup ya. Nah, ini kapsul ya, berarti kemungkinannya iya nih, ya kan? Yang nggak suka sirup, pengennya kapsul, bisa nih. Nah, the first product must not be consumed after 14 days it is open. Berarti ketika sudah 14 hari sudah dibuka, sejak dibuka nggak boleh dikonsumsi. Ada harusnya di sini nih. Discard suspension after 14 day, 14 hari. Nah, iya dong. Ada. Oke. Di 2 dan 3. Lanjut 47. Kita ke teks apa nih? Teks iklan nih kayaknya. Ya, oke. Indonesian cuisine ya. Hidangan Indonesia. The writer display the image for the advertisement to. Nah, penulis ini ya mendisplay, menunjukkan ya, memajang gambarnya untuk iklan apa? Ya, iklannya supaya apa? Yang E, ensure the reader that the restaurant in Indonesia. Meyakinkan pembaca kalau restorannya itu ada di Indonesia. Apa iya? Alamatnya di sini ya. Plenty Road. Wah, ini bukan alamat Indonesia ya. Luar negeri ya nih, berarti salah. Emphasize that the restaurant sell healthy food. Apakah ini tentang healthy food?
Enggak juga ya, enggak ada kata-kata healthy food. Itu tentang masakan Indonesia aja gitu. So the only menu sold in the restaurant. Nah, menunjukkan ya menu-menu yang dijual di the only menu berarti hanya semua menu ya, only kalau ada only berarti menu-menu semua menu ya, only menu semua menu yang ada di restoran. Apakah ini hanya ini menunya ya, semua menu apakah sudah di sini? Sepertinya enggak ya, masa cuma jual satu menu saja. Tambah lagi di sini ada Indian curry. Nah berarti enggak cuma menu ini ya, berarti yang tersisa juga nanti introduce the menu being advertised. Ya, salah satu menu saja, tidak semua menu. Oke, nomor 48, who will be interested in reading the text? Siapa yang kira-kira tertarik untuk membaca teks ini nih? Siapa nih kira-kira? 1. People who live in Indonesia. Orang yang tinggal di Indonesia. Ini di luar negeri, enggak salah. People who love to cook Indonesian cuisine. Orang yang suka masakan Indonesia. Bukan ya. People who are looking for Indonesian food. Nah, yang pengen makan masakan Indonesia. Oke, 49. Ini lagu nih kayaknya ya. What role does the songwriter play in the lyrics? Ya, apakah role itu peran dari penulis lagunya ini? Ya, di liriknya ini perannya dia sebagai siapa? Kita baca dulu nih. I have judulnya The Best Day dari Taylor Swift. Saya nggak tahu nih lagunya. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya. I have an excellent father. Aku punya ayah yang sempurna. His strength is making me stronger. God smiles on my little brother. Inside and out, he is better than I am. I grew up in a pretty house and I had space to run and I had the best day with you. Ini menceritakan tentang fathernya. Juga apa nih? Little brothernya juga. There is a video I found from back when I was 3. You set up pen set in the kitchen. Ketika umur 3 tahun, ya. Ini cerita tentang ketika dia menemukan video ketika umurnya 3 tahun ya. And you are talking to me, it's the age of princess and pirate ships and the 7 dwarfs. And daddy smart and you are the prettiest lady ya. Prettiest lady, berarti ini bukan bapaknya lagi ya. Siapa nih kemungkinan? Ibunya mungkin ya. In the whole wide world. Kamu adalah wanita paling cantik di dunia. And now I know why all the trees change in the fall. I know you were on my side even when I was wrong, and I love you for giving me your eyes, staying back and watching me shine. And I didn't know if you knew, so I am taking this chance to say that I had the best day with you today. Menceritakan tentang keluarga nih, pengalaman dengan keluarganya yang membahagiakan ya. A father who is proud of her daughter, nggak cuma father saja ya. A little girl, dan dia bukan fathernya ya, bukan fathernya di sini apa? Seorang anak kan. A little girl who like to play with her mother. Nggak cuma mothernya, dia menceritakan fathernya juga, saudaranya juga. Bukan parents juga yang menyanyikan ini ya, penulisnya ini seorang anak di sini. Someone who feels grateful on her family support. Seseorang yang merasa bersyukur atas support dari keluarganya. Nah, ini yang lebih mewakili. Kemudian nomor berikutnya, terakhir nih, staying back and watching me shine. Nah ini ada di bait keberapa nih? Bait ke ini nih ya. Staying back and watching me shine. The expression means that bla bla bla. Ekspresi ini artinya apa? Kita baca dulu nih. I know you were on my side even when I was wrong, and I love you for giving me your eyes, staying back and watching me shine. Maksudnya shine tuh sukses ya. Staying back berarti and watching me shine berarti dia apa ya, selalu memandu sampai sukses. Nah, maksudnya itu. Berarti yang mana nih? Proud, bangga, ya itu adalah dampaknya. Tapi apakah itu? Tidak tahu. The daughter asks her parent to see her effort. Bukan juga. The mother is guiding her daughter in pursuing her dream. Nah, guiding ya, kemungkinan iya nih kemungkinan. The father can play the role as the best friend for his daughter. Nah ini
Kayaknya enggak ya. Ini yang paling tepat ya, saya kira adalah yang C. Yang C ya. Mungkin A atau C, tapi lebih dekatnya C. Kenapa? Karena ya ada kata watching. Watching di sini berarti artinya mengawasi ya. Mengawasi berarti kan harus di-guide ya. Di-guide ini, dibimbing. Oke, sudah sampai nih 45 menit, 25 soal. Ya mudah-mudahan besok ya adik-adik bisa mengerjakan dengan baik. Jangan lupa latihan terus ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya tutup nih untuk pembahasan kali ini. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.